Perkenalkan, nama saya Bu Harini. Saya Kaprodi FKK atau Farmasi Klinis dan Komunitas. Saya di sini mau memperkenalkan apa aja sih yang ada di Farmasi Klinis dan Komunitas itu. Pelajarannya yang dipelajari adalah untuk kelas 10 itu ada dasar-dasar kefarmasian. Dasar-dasar kefarmasian itu dibagi menjadi sub mata pelajaran. Yang pertama adalah ilmu resep, itu diampu sama Bu Sari. Kemudian praktek resep atau dasar laboratorium itu diampu sama Bu Sari. Kemudian dasar-dasar farmasi, farmakologi itu diampu oleh Bu Harini atau saya sendiri. Kemudian mata yang kedua adalah PUK, itu undang-undang kesehatan. Undang-undang kesehatan itu isinya tentang peraturan-peraturan yang ada di farmasi. Sebagai contoh, misalnya obat bebas. Obat bebas itu boleh dibeli bebas atau enggak sih? Nah, nanti dipelajarin di situ. Kemudian yang keempat itu K3LH, diampu oleh Pak Bahru, guru ganteng yang ada di SMK 9. Nah, itu isinya tentang aman atau tidak, atau keselamatan kerja di dunia kerja, seperti itu. Untuk kelas 11 itu ada 11 farmasi 1 dan 11 farmasi 2. Untuk SKK 1 itu wali kelasnya adalah Bu Sasmita. Untuk wali kelas SKK 2 itu Pak Imam. Nah, apa sih yang dipelajari di mata pelajaran produktif di kelas 11? Yang pertama itu adalah pelayanan farmasi. Pelayanan farmasi nanti gurunya yang mengaku adalah Bu Sulistiani. Nah, di sini ada 3 sub mata pelajaran. Yang pertama adalah ilmu resep, yang kedua adalah lab resep, laboratorium resep, yang ketiga adalah manajemen farmasi atau menfar. Ilmu resep yang dipelajari adalah larutan. Nah, obat-obat yang bentuk sedianya larutan, nanti teorinya dipelajari di sini. Yang kedua itu adalah suspensi. Nah, suspensi itu gambarannya adalah seperti obat mah. Nah, itu namanya suspensi. Yang ketiga, teori-teori yang mempelajari tentang emulsi. Contoh emulsi yaitu emulsi minyak ikan yang biasanya di pasaran. Kemudian untuk laboratorium resep atau lab resep itu adalah praktek yang dari teori tadi. Kita membuat larutan, bisa larutan eliksir atau obat panas seperti itu. Kemudian kalau suspensi, kita membuat suspensi obat mah atau suspensi yang lainnya, vitamin C. Yang ketiga adalah mempelajari tentang emulsi. Emulsi itu emulsi minyak ikan, jadi minyak dicampur air, nanti kok bisa menjadi obat, seperti itu. Yang keempat itu suppositoria. Nanti akan dipraktekkan di laboratorium resep. Sub mata yang ketiga adalah menfar. Untuk menfar, apa sih yang dipelajari? Di sini ada organisasi secara umum. Organisasi nanti di dunia kerja itu seperti apa. Kemudian standar penampilan diri. Bagaimana nanti kalau bekerja, sikap kita, baju kita seperti apa, nanti dipelajari di sini juga. Dan persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi itu kayak neraca. Pemasukannya berapa, pengeluarannya berapa, sisa saldonya seperti apa, biar balance. Jadi nanti kalau misalnya bekerja atau usaha sendiri, adik-adik bisa tahu ada manajemennya secara umum dan secara farmasi. Kemudian pelajaran yang kedua itu farmakologi. Yang mengampu adalah saya sendiri, Bu Harini. Di sini isinya yang dipelajari adalah anatomi fisiologi di dalam tubuh kita. Jadi bagaimana sih, apa aja sih yang ada di dalam tubuh kita, kemudian mekanisme kerja obat yang masuk ke
ini bisa menyembuhkan sakit perut, obat ini bisa menyembuhkan sakit kepala. Nah, nanti dipelajari di sini. Kok dia bisa sih seperti itu? Jalannya seperti apa? Gitu. Nah, apa aja yang dipelajari subnya nanti ada pencernaan. Jadi sakit-sakit yang ada di saluran pencernaan. Contohnya obat MAH, sakit MAH atau diare. Kemudian saluran saraf. Saraf itu ada misalnya pusing. Kok bisa saraf masuk ke pusing? Iya, karena yang pusing kan otaknya. Ini terus kemudian kayak Parkinson, terus tremor. Nah, tremor ini biasanya dialami sama orang tua, nanti dipelajari di farmakologi. Terus bagaimana cara obat itu bisa mengobatin atau bisa menyembuhkan, ada di mapel ini. Untuk farmakologi semester 2 itu ada mempelajari susunan saraf otonom, mempelajari susunan saraf pusat, kemudian peredaran darah. Peredaran darah contoh penyakitnya itu ada sakit jantung, kemudian hipertensi, kemudian diuretik. Apa sih diuretik? Diuretik itu yang ada di saluran ginjal. Jadi nanti anatominya bisa anatomi jantung, anatomi ginjal, seperti itu. Untuk pelajaran selanjutnya yang ketiga yaitu kimia farmasi. Kimia farmasi nanti kelas 11 itu diampu sama Bu Sari. Nah, macam pelajarannya itu ada laju reaksi, kemudian kesetimbangan, kemudian asam basa, dan sebagainya. Yang selanjutnya pelajaran keempat itu ada farmakognosi. Farmakognosi itu mempelajari kelanjutan dari kelas 10 tentang simplicia. Kelanjutan dari kelas 10 yaitu tentang flos, kemudian amilum, kemudian ada biji, kemudian ada daun. Simplicianya seperti apa? Kemudian nanti juga dipraktekkan bagaimana sih cara membuat simplicia dari daun, atau simplicia bunga, atau simplicia biji. Pelajaran selanjutnya itu ada PKK. PKK itu produk kreatif dan kewirausahaan. Jadi di SMK nanti dibekalin bagaimana kita bekerja dan bagaimana kita berwirausaha. Jadi tidak harus bekerja di luar, kalian bisa berwirausaha sendiri, bisa maju sendiri seperti itu. Nah, pelajarannya untuk PKK kelas 11 itu ada haki. Bagaimana sih haki itu membuat nama patennya, kemudian membuat prototipe. Prototipe itu bagaimana mendesain produk yang kita akan ciptakan atau yang akan kita buat. Kita bisa berinovasi dan berkreasi di situ. Itu untuk kelas 11. Karena kita SMK, jadi biasanya kita akan ada PKL. Kalau tidak masa pandemi atau normal, itu PKL-nya bisa selama 2 bulan. Itu di apotek dan di rumah sakit. Nah, apotek itu biasanya punya sama, rumah sakit ya rumah sakit di sekitar kita. Karena ada pandemi, jadi PKL kita dari kelas 11 ke kelas 12. Itu kalau tidak bisa PKL di luar atau di instansi, kita bisa mengalihkan menjadi webinar atau seminar yang akan mengadakan adalah dunia industri. Nah, selanjutnya untuk kelas 12. Nah, kelas 12 itu mata pelajarannya sama seperti kelas 11, kelanjutan dari kelas 11. Nah, kelas 12 itu ada 2 kelas. Kelasnya 12 farmasi 1 dan 12 farmasi 2. Nah, untuk wali kelasnya, farmasi 1 itu Bu Kristinawati, untuk farmasi 2 itu Bu Sulistiani. Nah, mata pelajarannya karena tadi lanjutan, ya pertama ada pelayanan farmasi. Pelayanan farmasi dibagi menjadi sub-mapel. Sub-mapelnya sama kayak kelas 11. Itu ada ilmu resep, ada lab resep, dan ada manajemen farmasi. Di sini kita akan menyiapkan adik-adik atau siswa-siswa itu untuk perbekalan USK dan
bekerja. Jadi nanti simulasinya hampir mirip sama di lingkungan kerja. Nah, isinya itu ada tablet, ada pengujian tablet, kemudian ada manajemennya, itu ada akuntansi, penerapan akuntansinya, dan lain sebagainya. Kemudian untuk lab resep itu simulasi seperti yang ada di apotek. Jadi bagaimana melayani pasien, bagaimana nanti mendistribusikan obat, bagaimana menyimpan obat, itu nanti dipelajari di pelayanan farmasi. Pelajaran yang kedua itu farmakologi. Farmakologi itu tetap lanjutan dari kelas 11, yaitu isinya tentang vitamin atau bioregulator. Nah, di sini ada vitamin, ada mineral, ada hormon, kemudian obat-obatannya seperti apa, bagaimana dia bekerjanya. Nah, terus ada HIV, kemudian obat-obat pernapasan. Kalau untuk farmakognosi, pelajaran yang ketiga itu berisi tentang menganalisa. Kalau yang kelas 11 kan tadi membuat simplesianya, kemudian kalau yang kelas 12 menganalisa simpesia dari hewan, simpesia tumbuhan, yang dipelajari di kelas 11. Kemudian bagaimana itu fitofarmaka dan cara mengevaluasi fitofarmaka. Pelajaran selanjutnya itu kimia farmasi. Kimia farmasi itu nanti di kelas 12 akan atau menghitung kadar. Jadi kalau kalian farmasi ini dipersiapkan, kalau tidak di dunia apotek atau dunia rumah sakit, bisa kalian melamar di pabrik. Nanti di bagian fisik yang dipakai kurang lebih banyak di kimia farmasi, itu titrasi seperti apa. Kemudian PKK, pelajaran selanjutnya PKK. PKK itu kalau di kelas 11 sudah dikasih tahu ininya hakinya bagaimana, kemudian prototipe atau desainnya seperti apa. Kemudian di kelas 12 akan diajari produk massanya, jadi membuat produk kemudian secara massal, kemudian kalau bisa dipasarkan. Nah, itu gambaran besar dari farmasi klinis dan farmasi klinis. Ini buku-buku yang ada di farmasi. Buku-buku ini bisa kalian gunakan, tapi tidak boleh dibawa pulang. Kemudian ini ada buku-bukunya. Ini buku standar farmasi yang biasanya dipakai di lab resep, dan di pelajaran ini mungkin salah satu contoh yang nanti akan biasa dipakai. Ini hanya baru contoh satu doang ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum. Ini adalah SOP praktikum laboratorium resep jurusan farmasi, klinis, dan komunitas. Nah, ini dimulai siswa masuk 15 menit sebelum praktikum dimulai menggunakan jas lab dan membawa Fordas kit. Kemudian dipersiapkan alat dan bahannya. Kemudian setelah itu dilakukan proses pembuatan jurnal. Kemudian melakukan konfirmasi kepada pembimbing praktikum. Apabila oke, bisa langsung membuat sediaan. Kemudian konfirmasi lagi kepada pembimbing. Bila sudah oke, maka sediaannya itu dirapikan, alat-alatnya pun dibersihkan dan kembali ke tempat penyimpanan rapi. Setelah SOP praktikum yang telah dijabarkan sebelumnya, selanjutnya adalah tentang tata tertib pengamanan kerja di laboratorium resep farmasi, klinis, dan komunitas. Yang pertama adalah seluruh siswa diharapkan hadir minimal 10 menit sebelum praktikum dimulai. Kemudian, siswa akan melakukan praktikum harus melepas sepatu dan meletakkannya di rak yang telah tersedia. Poin ketiga, seluruh siswa yang akan melakukan praktikum di laboratorium resep wajib menggunakan jas laboratorium dan perlengkapan laboratorium lainnya. Poin keempat, siswa yang melakukan praktikum wajib membawa alat-alat praktikum. Kemudian, membawa alat tulis serta buku standar. Poin 5, siswa yang melakukan praktikum diharapkan sudah mengerjakan modul atau resep sebelumnya.
Poin 6, siswa dilarang membawa makanan, minuman, serta senjata tajam ke dalam laboratorium. Poin ke-7, ketika praktikum berlangsung, siswa dilarang berbicara dengan sesama siswa dan tidak boleh membuat kegaduhan selama praktikum berlangsung. Poin 8, siswa yang menggunakan alat praktikum maka wajib mengisi buku peminjaman alat praktikum di laboratorium resep dan melaporkan kepada laboran atau pengawas yang siswa harus mengembalikan alat dan bahan ke tempatnya semula apabila telah selesai melakukan praktikum resep. Poin 10, setelah siswa mengerjakan resep, siswa harus segera menyerahkan hasil pekerjaannya kepada guru atau pengawas. Poin 11, seluruh siswa wajib menjaga kebersihan laboratorium resep. Demikian tata tertib dan pengamanan kerja di laboratorium resep jurusan Farmasi Klinis dan Komunitas. Berikut ini adalah rincian detail tentang tata tertib dan pengamanan kerja di laboratorium farmasi jurusan Farmasi Klinis dan Komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semuanya. Selamat datang di SMK Negeri 9. Selamat datang di jurusan Farmasi Klinis dan Komunitas. Ketemu lagi di Reformasi. Nah, untuk prosedur praktek kita akan dilakukan dengan cara dari pertama dari mulai di luar sampai mulai di dalam lab. Yuk kita ikut sini, silakan. Oke, yang pertama adalah melakukan prokes dulu dengan cuci tangan. Nah, di sini ada obat-obatnya. Dari mulai ini obat pasti. Semuanya sudah tersusun, ini obat yang akan didistribusikan untuk pasien. Di sini juga ada
Untuk alat-alat perlengkapan praktikum juga sudah tersedia di sini. Dari mulai botol dari berbagai ukuran sampai pot plastik juga sudah tersedia. Dan buku-buku standar untuk praktikum pun sudah tersedia dari fotokopier sampai buku standar lainnya dan jurnal-jurnal untuk PKN. Di ruang selanjutnya ini adalah gudang bahan praktikum. Ini padat dan padat. Untuk alat-alat prakteknya bahan-bahannya untuk lemari ini adalah bahan sediaan untuk tablet. Dan ini bahan untuk dalam bentuk sediaan cair, biasanya praktikum kelas 11 dan kelas 12. Nah, selanjutnya, lemari yang selanjutnya itu adalah bahan sediaan padat, yaitu bentuknya dengan label merah ini artinya adalah sifatnya agak keras. Selanjutnya ada sediaan serbuk juga untuk obat bebas dengan labelnya hijau. Nanti akan diterangkan di pelajaran praktik. Ini ada apotek Lantera Pharma untuk jurusan farmasi, klinis, dan komunitas. Apotek ini berfungsi untuk melakukan proses pendistribusian obat pada pasien. Nah, proses ini, apotek ini didirikan untuk proses pembuatan. Selamat siang, Mbak. Saya punya keluhan batuk berdahak, Mbak. Apa ada obatnya? Oh, gitu. Iya. Iya. Iya, terima kasih. Iya, terima kasih, Mbak. Simak yuk video praktikum pembuatan sediaan larutan berikut ini. Di sini udah ada resepnya, bisa kalian pahami dulu, dan perhitungan bahannya juga sudah ada. Jika sudah paham, kita lanjut yuk ke tahap persiapan. Jadi, yang kalian butuhkan adalah masker, handscoon, dan juga jas lab yang harus kalian gunakan di dalam lab. Setelah itu, persiapkan alat dan juga bahan-bahan yang akan kalian gunakan pada saat proses peracikan nanti. Jika semua alat dan bahannya sudah siap, nah seperti biasa, sebelum kalian melakukan penimbangan bahan, kalian harus menyetarakan timbangan dulu. Dimulai dari timbangan kasar, kemudian timbangan halus. Nah, kebetulan dua-duanya sudah setara nih, jadi bisa langsung digunakan. Tapi sebelum penimbangan bahan, kita lanjut dulu yuk ke tahap kalibrasi. Oke, pada tahap ini kalian harus mengkalibrasi botol sebanyak 100 ml sesuai yang diminta pada resepnya ya. Nah, yang pertama, kalian harus mengukur Aquades dengan gelas ukur sebanyak 100 ml. Kemudian, kalian tuangkan ke dalam botol yang telah disediakan.
baru deh kalian tempelkan label kalibrasinya. Oh ya, usahakan ya pada saat melakukan kalibrasi, pandangan mata kalian itu harus sejajar dengan botol dan juga label kalibrasinya agar mempermudah kalian dalam menentukan apakah sudah sama atau belum. Nah, untuk cairan bening seperti yang ada di video, yang harus kalian samakan adalah label kalibrasi dan juga batas bawah dari permukaan Aquades yang ada di dalamnya. Selain kalibrasi, kalian juga harus paham nih tentang tara botol. Tara botol dilakukan jika pada resep bobot total yang diminta memiliki satuan gram. Seperti pada resep ini. 100 di sini tidak memiliki keterangan mililiter, yang artinya bobot akhirnya atau bobot totalnya adalah 100 gram. Kesimpulannya, jika satuan gram kalian lakukan tara botol, jika satuan mililiter kalian lakukan kalibrasi. Cara melakukan tara botol ini adalah dengan meletakkan botol yang lebih berat di sebelah kanan dan botol yang lebih ringan di sebelah kiri. Kemudian, kalian bisa tambahkan pemberat atau dengan bantuan lilin seperti pada video untuk menyetarakan kedua botol tersebut. Jika sudah setara, kalian bisa letakkan anak timbangan gram yang diminta. Misalkan yang diminta adalah 100 gram, kalian bisa letakkan anak timbangan 100 gram pada piringan sebelah kiri. Baru kemudian kalian tambahkan Aquades ataupun masukkan sediaan ke dalam botol yang sebelah kanan. Nah, bisa juga ya dengan bantuan pipet seperti ini. Kemudian kalian cek apakah sudah setara atau belum. Jika sudah, bisa kalian turunkan botol kanan dan botol kirinya. Nah, sudah setara kan? Sekarang kita lanjut yuk ke proses penimbangan bahan. Pada proses penimbangan bahan kali ini, timbangan yang kalian gunakan adalah timbangan halus karena asam salisilat yang diminta pada resep hanya sebanyak 0,1 gram atau 100 mg. Nah, jika sudah setara, kita lanjut yuk ke tahap peracikan. Oke, yang pertama kalian lakukan adalah mengukur Aquades sebanyak 55 ml untuk melarutkan asam salisilat. Kemudian masukkan asam salisilat yang sudah ditimbang ke dalam beker glass, lalu tuangkan Aquades tadi ke dalam beker glass juga. Setelah itu, kalian aduk dengan batang pengaduk hingga benar-benar larut ya. Dan pastikan asam salisilatnya sudah tidak berbentuk butiran-butiran lagi. Nah, jadinya seperti ini nih. Asam salisilatnya benar-benar sudah larut dalam air karena sudah tidak ada butiran lagi. Jika sudah larut, bisa langsung kalian masukkan ya ke dalam botol yang sudah kalian kalibrasi. Oh iya, air bekas kalibrasinya bisa kalian buang saja. Dan jika larutan asam salisilatnya sudah masuk ke dalam botol, langsung kalian tambahkan Aquades ya, hingga batas kalibrasinya. Jangan lupa, pada saat melakukan kalibrasi, pandangan mata kalian harus sejajar dengan botol dan juga label kalibrasinya ya. Karena sediaan ini berupa sediaan cair yang bening, jadi kalian harus memperhatikan antara label kalibrasi dan juga batas bawah dari lapisan permukaan sediaan di dalamnya. Nah, kurang lebih seperti ini point of view-nya. Harus benar-benar sama ya antara label kalibrasi dan juga batas bawah sediaannya. Oke, yang terakhir adalah penulisan etiket. Karena di sini adalah resep untuk obat kompres, jadi yang digunakan adalah etiket warna biru. Dan jangan lupa diparaf ya. Usahakan pada saat menempelkan etiket jangan menumpuk pada label kalibrasi. Dan label kalibrasinya jangan dicopot ya, karena itu sebagai bukti kepada pengawas bahwa kalian telah melakukan proses kalibrasi. Demikian penjelasan secara umum yang telah disampaikan oleh Kaprodi jurusan Farmasi Klinis dan Komunitas.
bagaimana KIKD-nya di kelas 10, di kelas 11, dan di kelas 12, serta bagaimana indikator dalam proses pembelajaran di jurusan farmasi, klinis, dan komunitas, serta bagaimana SOP dan tata peraturan yang ada di laboratorium, serta ruang lingkup dari laboratorium resep yang telah kalian bisa lihat tadi. Semoga apa-apa yang kalian bisa lihat tadi dapat memberikan gambaran pada saat kalian mulai berpraktikum di pelajaran resep khususnya. Sekali lagi ucapkan selamat datang untuk siswa-siswi jurusan farmasi, klinis, dan komunitas. Selamat bergabung di jurusan kami. Semoga penjelasan umum tadi dapat memberikan gambaran tentang bagaimana proses pembelajaran kalian nanti ke depannya, baik untuk di kelas 10 khususnya yang belum tahu tentang dunia farmasi, klinis, dan komunitas. Selamat bergabung, tetap bersemangat, dan jangan lupa tetap menjalankan prokes dengan baik selama proses masa pandemi ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, tingkatkan imun kalian, serta tetap bersemangat. Terima kasih.